Haleluya. Renungan hari ini berjudul Perhatikanlah kehidupan ibadahmu. Yeremia 7 ayat 2 berkata, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Ibadah adalah salah satu hal penting dalam kehidupan orang percaya yang tak boleh dianggap remeh. Sering terjadi banyak orang Kristen justru menjauhkan diri dari pertemuan ibadah karena mereka menganggap bahwa berdoa dan membaca Alkitab di rumah serta berperilaku benar di mata masyarakat sudah cukup dan tak perlu capek-capek pergi ke gereja. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perhatikanlah nasihat Rasul Paulus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Hari-hari ini iblis sedang berusaha untuk mencari cara bagaimana agar orang Kristen merasa tidak nyaman saat beribadah. Mudah kecewa terhadap saudara seiman, kecewa terhadap pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, dan kemudian mereka pun mengeritik, mencari-cari kelemahan dan kekurangan. Ada tertulis, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Bila orang mau bersungguh-sungguh dalam beribadah, niscaya hidupnya pasti akan berubah. Sebab firman Tuhan yang didengar berkuasa untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saat beribadah, kita berkesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, saling menasehati, menguatkan, dan memperhatikan. Kita mengalami proses penajaman karakter. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat itulah Tuhan hadir dengan segala manifestasinya. Sebab Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di mana Tuhan hadir, di situ kuasanya bekerja untuk melepaskan kita dari segala belenggu dosa, sehingga kita mengalami hidup yang berkemenangan. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Yeremia menekankan bahwa Israel tidak boleh memiliki dualisme
kehidupan, yaitu ketika di bait Allah kelihatan rohaninya luar biasa, namun ketika ia berada di luar kegiatan-kegiatan kerohanian, hidupnya tidak berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Sikap dualisme ini akan membuat mereka kehilangan kesempatan bersama Allah. Yeremia menyuarakan pertobatan orang beragama, sebab orang beragama belum tentu mereka merindukan Tuhan. Umat beragama perlu memperbaharui hidup dengan mengarahkan pandangan terhadap realitas sosial yang ada di sekitar bait Allah. Sebagai orang yang telah merubah tingkah laku dan perbuatan, seharusnya kita lebih peka melihat pengemis, anak yatim, para janda, kaum miskin yang ada di sekitar kita. Kita harus menolong mereka melalui tindakan kita agar mereka keluar dari pergumulan mereka dan terbebas dari penderitaan mereka. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tindakan dan perbuatan kita sama ketika berada di bait Allah dan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, mari merubah cara dan pola tingkah laku serta perbuatan kita agar Allah selalu berdiam di antara kita. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.